Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassabi ajma'in. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, bahagia sekali rasanya pada hari ini saya bisa kembali hadir untuk berbagi amalan-amalan yang bermanfaat untuk sama-sama kita saling mengamalkannya. Namun sebelumnya saya minta kepada sahabat YouTube agar menekan tombol subscribe, like, dan komen agar kalian semua bisa mendapatkan notifikasi dari setiap update channel video terbaru dari saya. Sahabat YouTube, pada season kali ini saya akan berbagi tentang amalan dan khasiat-khasiat daripada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang tidak asing lagi bagi kita semua, karena surah Al-Fatihah ini adalah bacaan wajib dalam kita melaksanakan sholat. Tiap-tiap ayat dari surah Al-Fatihah itu memiliki khasiat yang sangat luar biasa lagi menakjubkan bagi yang mau membacanya dan mengamalkannya. Pada surah Al-Fatihah itu ada 13 ayat yang akan dijelaskan khasiatnya sebagai berikut. Pertama adalah Alhamdulillah. Khasiatnya bila ada orang menderita sakit batuk. Ayat Alhamdulillah ini ditulis pada cawan mangkok putih, lalu dilebur dengan minyak wijen, kemudian diminumkan. Insya Allah akan lekas sembuh. Dan yang kedua adalah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Khasiatnya, bila Anda ingin disayangi atau dicintai oleh orang lain, maka ayat Rabbil Alamin ditulis pada cawan atau mangkok putih, lalu dilebur dengan minyak wijen, kemudian dipakai untuk minyak rambut. Insya Allah banyak orang yang menaruh kasih sayang kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Khasiatnya, bila ada tanaman yang kurus kering, maka ayat Ar-Rahman ini ditulis pada cawan atau mangkok putih, lalu dilebur dengan air, kemudian disiramkan pada tanaman yang kurus tadi. Insya Allah akan tumbuh subur dan terhindar dari segala macam penyakit. Kemudian yang selanjutnya adalah Ar-Rahim. Khasiatnya adalah bila mana ada binatang buas atau musuh yang sudah dekat, maka Ar-Rahim, Ar-Rahimi ditulis pada kertas, kemudian dipakai. Insya Allah binatang yang buas atau musuh akan pergi jauh. Kemudian Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin khasiatnya adalah bila mana ada orang mendirikan rumah, maka ayat Malik Yaumiddin ditulis pada kertas, kemudian diletakkan pada tiap sudut rumah. Insya Allah akan selamat dari mara bahaya. Dan yang selanjutnya adalah Iyyaka
na'budu, iyyaka na'budu. Khasiatnya, bila ada tanaman yang dimakan oleh tikus atau celeng atau burung, maka ayat iyyaka na'budu ditulis pada kertas, kemudian dimasukkan ke dalam bumbung, lalu ditancapkan pada sudut-sudut sawah. Insya Allah tanaman itu tidak akan dimakan oleh tikus atau celeng atau hama lainnya. Kemudian wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Khasiatnya, bila mana ada binatang buas atau orang yang sedang mengamuk, maka ayat wa iyyaka nasta'in ini dibaca 7 kali. Insya Allah akan selamat dari amukannya. Dan yang selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Khasiatnya, bila mana ada orang yang tersesat atau merasa kebingungan dalam suatu perjalanan, maka ayat ihdinas siratal mustaqim dibaca seraya memejamkan mata. Insya Allah akan segera tahu jalan dan tidak merasa bingung lagi. Dan yang selanjutnya adalah siratal ladzina, siratal ladzina. Khasiatnya, bila mana ada orang yang menaruh kebencian terhadap kita, maka ayat siratal ladzina, siratal ladzina ini dibaca dengan ikhlas hati. Insya Allah kebencian orang tersebut akan segera hilang terhadap kita, sehingga beralih menjadi rasa kasih sayang. Dan yang selanjutnya adalah an'amta alaihim. Khasiatnya, bila mana ada musuh hendak menyakiti kita, maka ayat ini dibaca pada segenggam pasir, kemudian disebarkan di depan atau di belakang musuh itu, maka ia tidak akan melihat kita, maka ia akan melihat api. Lagi pula si musuh tidak bisa melihat kita. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Khasiatnya, bila mana Anda sedang dalam perjalanan kemudian merasa lapar dan tidak membawa bekal, maka ambillah daun yang bisa dimakan. Kemudian dibacakan ghairil maghdubi alaihim, lalu daun tersebut dimakannya. Insya Allah tidak akan merasa lapar atau tidak ada daun, maka bacalah ayat ini pada kedua tapak tangan, kemudian usapkan pada leher kita. Insya Allah Anda akan lebih kuat dalam menahan lapar. Kemudian waladdallin. Khasiat daripada ayat ini, bila mana ada orang merasa benci terhadap kita, maka ayat waladdallin ini dibaca dengan hati ikhlas. Insya Allah kebencian orang itu akan segera hilang dan berubah menjadi rasa kasih sayang terhadap Anda. Dan yang terakhir adalah amin, amin, amin. Khasiatnya, bila mana ada orang
yang sudah lama tidak, bila mana ada orang sakit yang sudah lama tidak kunjung sembuh-sembuh, maka ambillah bawang putih, polo cengkeh 7 butir, dan jinten hitam, kemudian diramu menjadi satu. Berilah air atau minyak dengan dibacakan ayat ini, lalu dioleskan ke sekujur tubuhnya. Insya Allah lekas sembuh. Di samping itu, ayat amin ini telah memiliki khasiat. Barang siapa mau membacanya dengan ikhlas hati, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sahabat YouTube, adapun khasiat daripada surah Al-Fatihah ini juga bermanfaat bagi orang yang terkena sengat binatang berbisa. Maka bacakanlah surah Al-Fatihah di bawah ini sebanyak 3 kali. Kemudian ditiupkan pada yang terkena sengatan tadi, insya Allah akan lekas sembuh. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, barang siapa yang bahwasanya ia berkata, pada suatu hari sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengadakan perjalanan jauh. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka singgah di suatu perkampungan Badawi. Di sana mereka meminta jamuan kepada penduduk. Akan tetapi penduduk kampung itu enggan memberikan jamuan kepada mereka. Tidak lama kemudian kepala kampung itu terkena sengatan binatang berbisa. Karenanya maka penduduk kampung itu berusaha dengan segala macam cara, namun tiada mendapatkan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu berkatalah seorang dari penduduk kampung, seandainya kalian mau datang kepada kelompok orang-orang yang singgah di kampung kita ini, barangkali di antara mereka ada yang mempunyai sesuatu untuk mengobati kepala kampung ini. Akhirnya mereka pun datang menghadap kepada kelompok para sahabat itu, seraya berkata, wahai rombongan musafir, sesungguhnya kepala kampung kami telah disengat binatang berbisa dan kami sudah mengusahakan segala sesuatu, namun tidak berhasil. Karena itu, apakah di antara kalian ini ada yang mempunyai sesuatu yang dapat kami ambil manfaatnya? Salah seorang dari kelompok para sahabat itu berkata, demi Allah, sesungguhnya aku bisa mengobati, tetapi lantaran tadi kalian menolak kami meminta jamuan, maka sekarang kami menolak mengobati pemimpin kalian. Dan aku mau bila kalian menyediakan upah buat itu. Mereka pun menyetujui dengan memberikan upah beberapa ekor kambing. Lalu pergilah ia, dan sesampainya di tempat dibacalah surah Al-Fatihah ini sebanyak 3 kali. Kemudian dihembuskan air ludahnya pada bagian yang terkena sengatan binatang berbisa itu. Tiba-tiba kepala kampung itu seakan-akan terlepas dari ikatan dan bangkit berjalan serta tidak ada rasa sakit yang ia alami. Karenanya maka penduduk kampung itu pun memenuhi upah yang telah disepakati bersama. Salah seorang dari kelompok para sahabat itu berkata, sebaiknya upah ini kita bagi rata saja. Orang yang mengobati itu pun berkata,
sebaiknya jangan dulu sampai kita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita ceritakan kepada beliau apa yang telah terjadi. Setelah mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang telah mereka alami, maka beliau pun bersabda, "Dari mana kalian tahu bahwa kalimat itu adalah suatu pengobatan?" Kemudian beliau menyambung sabdanya, "Kalian telah menempuh jalan yang benar, dan bagilah apa yang kalian peroleh, serta ikutkan aku dalam pembagian itu bersama kalian." Seraya beliau tersenyum mendengar kejadian itu. Sahabat YouTube, demikianlah manfaat daripada surah Al-Fatihah. Semoga kita semua selalu mengamalkan surah Al-Fatihah ini. Selain daripada bacaan wajib salat, kita di luar salat pun kita harus banyak-banyak membaca surah Al-Fatihah karena khasiatnya sangat luar biasa. Sahabat YouTube, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu tetap menjaga kesehatan, dan semoga kita semua selalu mentaati protokol COVID-19 tentang kesehatan COVID agar kita semua terhindar daripada bahaya COVID-19. Jangan lupa sering-sering mandi, sering-sering mencuci tangan untuk menjaga kesehatan, dan kalau keluar rumah jangan lupa selalu menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, dan peralatan-peralatan yang bermanfaat lainnya. Sahabat YouTube, akhirul kalam, saya akhiri video saya ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.